Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome to Sams Argan's World. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Oke, saya banyak permintaan dari beberapa subscriber saya. Bang, tolong dong review atau bandingkan antara unit bule dengan unit gado-gado. Oke, katakanlah ini yang sebelah kanan saya itu unit bule gitu. Oke. Lantas untuk yang sebelah kiri ini saya namakan unit gado-gado atau unit Indoblaster gitu ya, karena terdiri dari ada yang import partnya, ada yang lokal gitu. Oke, saya akan bahas dari segi yang pertama adalah speknya masing-masing gitu ya. Lantas yang berikutnya pemakaian atau usingnya ini untuk apa gitu ya. Maksudnya kan ada yang untuk band rest, ada yang untuk hunting atau untuk apalah gitu. Yang berikutnya adalah setting gitu ya. Setting atau bagaimana sih kita setting dari dua unit ini. Oke. Berikutnya adalah berat dan panjangnya. Oke. Lantas sound count. Lantas yang berikutnya adalah shot count atau seberapa boros sih dari masing-masing unit ini gitu ya. Lantas yang ke-6 ya, yaitu akurasi. Bagaimana akurasinya gitu ya. Berikutnya kesimpulan. Oke, kita simpulkan dari semuanya itu gitu ya. Jadi tujuan saya bikin video ini supaya teman-teman punya pencerahan ya, anggap aja bagaimana sih kelebihan dan kekurangannya kalau saya membeli unit import gitu ya. Lantas bagaimana kelebihan dan kekurangannya kalau kita merakit unit gitu, sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi ya ini unit gado-gado ya, yang sebelah kiri ini unit gado-gado, ada yang import, ada yang lokal gitu. Jadi kita rakit gitu, dirakit sendiri gitu. Semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, makanya saya bagi di segmen tadi gitu ya. Oke. Lanjut kita sekarang. Jadi saya akan bicarakan unit. Jadi saya akan membicarakan dari segmen tadi, yang ada 7 segmen tadi, itu dari unit bule ke unit unit gado-gado gitu ya. Jadi teman-teman bisa menimbang lah gimana gitu ya. Oke, kita memasuki spesifikasinya. Untuk unit bule ini jenisnya jenis bullpup. Oke, ini jenis bullpup. Ini import dari Turki.
Oke, import dari Turki, buatan Kral Arms. Namanya Panzerbreaker. Kaliber 177. Ya. Dua-dua ini kaliber 177. Karena kalau yang di atas itu membutuhkan ya macam-macam ya. Ya yang nggak boleh, harus izinnya ketat dan sebagainya gitu. Ini tetap ada izinnya gitu ya, tetapi tidak seribet kaliber yang di atasnya gitu. Oke. Lantas panjang laras. Panjang laras ini 50 cm. Panjang laras ini 50 cm ya. Oke, tabung 280 cc. 280 cc, dia non regul. Untuk popor itu menggunakan Turkish walnut. Oke. Features-nya itu atau apa ya? Features itu kelengkapan lah gitu ya. Features itu kelengkapan gitu. Kelengkapannya ada safety switch namanya, safe dan fire gitu. Klik. Lantas ada power wheels dari 0, 25, 50, 75 sampai 100% gitu ya. Lantas rel menggunakan rel Picatinny atas dan bawah. Rel Picatinny 22. Nah, untuk beratnya ini total ya. Jadi dengan aksesorisnya saya menggunakan Tele Redwind Akates. Ini 520 Tele saya menggunakan Redwind Akates 5x20 50 FFP ya. Oke. Lantas ada ini kopi sebetulnya, ini nggak asli, Acutec ya. Untuk bipodnya saya menggunakan Acutec. Oke, sama ini buatan lokal juga, peredam gitu. Ya, disesuaikanlah warnanya sedikit-sedikit gitu ya. Hampir sama warnanya. Oke. Total beratnya 5,2 kg. Lantas panjang dari ujung ke ujung itu 97 cm. Nah, kalau saya lepas peredam itu 81 cm gitu ya. Jadi kalau 5,2 kilo ini cukup berat sih, cukup berat memang. Ya, mantap tapi gitu. Oke. Lantas kita bergerak ke unit Indoblaster atau gado-gado ini. Oke. Oke. Ini tipe taktikal ya. Yang ini tipe taktikal. Untuk nama tadi sudah ya, yaitu unit gado-gado atau unit Indoblaster dengan tipenya tipe atau jenis tactical gitu. Oke, untuk laras saya menggunakan LW Polygon BR ya, 60 cm gitu ya. Lantas tabung DWM, regul saya menggunakan T-Rec. Di sini ada power plenum sedikit gitu. Kira-kira 10 atau 15 cc ya ini ya. Itu untuk tambahan power. Lantas saya menggunakan pistol grip untuk airsoft. Begitu juga untuk popor gitu ya. Popor saya menggunakan Luth AR MBA 3. Saya senang yang
bentuknya itu macam-macam sniper rifle gitu. Panjang tapi mantep gitu ya. Lantas teleskop saya menggunakan vector optics Turex 624 x 50 ffp. Oke. Untuk bipod saya menggunakan Accutek juga, kopi tapi ini ya, made in China gitu. Untuk manometer saya yang dari di regulator saya menggunakan yang biasa masih nabung dulu. Nabung untuk beli yang digital. Ini sudah ada digital di sini untuk output ya, setelan output atau yang ada di chamber ini manometernya sudah digital. Jadi presisi, saya bisa melihat regul itu outputnya presisi gitu ya. Oke, itu dari spesifikasi jenis dan ya macam-macamnya lah gitu. Atas ini featuresnya rel Picatinny ya. Lantas ada cancel kokang, tapi nggak ada safety-nya, tapi cancel kokang. Dan saya nggak pasang cancel kokang, ya tembakin aja gitu. Nah. Sekarang ya rel Picatinny atas dan bawah ya, atas dan bawah cukup panjang, yang bawah juga cukup panjang gitu. Oke, berat total ini 5,2 kilo, sama persis gitu. Saya nggak tahu kok bisa sama persis, tapi yang jelas dengan aksesorisnya semua 5,2 kilo gitu. Panjang keseluruhan, oke, panjang keseluruhan itu 118 gitu ya, 118 cm. Nah, tapi kalau ini sudah saya pesan untuk folding ya, folding popor, jadi popor lipat lah gitu ya. Kalau misalkan nanti kita bawa-bawa, kita lepas sama ada foldingnya gitu, itu nanti panjangnya sekitar 75 cm. Lebih pendek 6 cm dibanding yang ini 81 cm setelah kita lepas peredamnya. Jadi nanti akan lebih pendek kalau kita bawa-bawa lah gitu ya. Mudah-mudahan foldingnya hari 2-3 hari lagi lah nyampe. Gitu ya. Itu untuk spesifikasi. Oke, kita bahas berikutnya yaitu pemakaian. Kita bahas yang boleh, pemakaiannya ini untuk apa sih gitu ya. Pemakaiannya ini biasanya ya ini all round ya. Cuman kalau band rest mungkin ya enggak lah gitu ya, karena harus ada regulator dan sebagainya. Memang ini sebetulnya awalnya saya akan pasang regulator, saya rubah-rubah lagi, tapi kok kesini saya sayang gitu. Merubahnya itu berarti cukup merubahnya itu cukup banyak gitu. Apakah nanti ngefek segala macam, karena dia ada rodnya ya di sini ya. Itu ada, maksud saya ada semacam besi gitu dari sini untuk narik.
trigger itu gitu ya. Terus berarti ini lebih panjang. Nah terus sebetulnya bisa kalau kita menggunakan inline regulator, tapi semakin kalau kita pasang inline regulator berarti anginnya lebih, jadi isi tabung akan berkurang gitu maksud saya. Tapi ya sudahlah, biar begini karena uangnya untuk kesini gitu. Untuk ngerakit ini gitu. Ya sudahlah, biar aja gitu. Seru tapi seru gitu ya. Oke, all round. Jadi ini pemakaiannya bisa all round, bisa untuk berburu, bisa kalau saya sih plinking ya. Plinking itu nembak korek api, nembak kartu remi, terus nembak botol, nembak, itu blinking gitu ya, gitu. Nah, terus bisa juga target. Target tuh ya misalkan ada kertas target gitu, kita lihat groupingnya dan lain sebagainya gitu ya. Lantas ya untuk fun aja lah gitu ya, untuk fun gitu, untuk ngonten gitu. Untuk ngonten gitu ya. Oke. Dengan unit ini saya sudah dapat endorse ya dari Redwind Optik dan Vector Optik gitu. Sudah dapat 2 nih endorse dari 2 pabrik. Ini yang belum ini. Ya, mudah-mudahan ini ada endorse dari para pabrikan gitu. Nggak tahu nanti ini bisa HN atau apalah, Slak atau A atau Laras atau apalah nanti. Mudah-mudahan ini dapat endorse segera. Kepinginnya begitu. Oke, sekarang itu pemakaiannya. Sekarang yang gado-gado atau Indoblaster. Ini all round juga ya. Untuk berburu oke gitu ya. Apalagi kalau sudah ada folding stock gitu, kita bawa kemana-mana oke gitu. Nah, keuntungannya ini tuh tabung ini bisa kita lepas karena di sini ada adapter tabung ya. Adapter lepas tabung. Jadi kalau kita beli regulator ini sudah termasuk adapter tabung lepas. Jadi kita lepas, misalkan punya tabung lagi, pasang lagi gitu. Enak lah gitu. Oke. Ya saya untuk blinking juga, untuk fun dan untuk target gitu. Oke kok. Gitu ya. Oke. Oke, itu untuk peruntukannya atau pemakaiannya untuk apa gitu ya. Oke, kita berikutnya setting. Oke, kita bahas settingnya ya sekarang. Oke, kalau unit import, setting sudah dari pabrik. Jadi Anda sudah disettingkan oleh pabrik, tinggal pasang aksesoris, bipod misalkan, pasang teleskop, disenterin, pasang peredam, good to go gitu, langsung tinggal setel power, di zero door gitu, langsung gitu ya. Jadi nggak ribet gitu. Jadi prosesnya tidak sepanjang yang Anda merakit sendiri gitu. Ini langsung good to go gitu. Langsung aja gitu, langsung.
Jadi nggak ribet sama sekali untuk import karena memang sudah disetting dari pabrik gitu ya. Nah sekarang kalau unit gado-gado, unit rakitan sendiri, unit Indoblaster. Nah mulai dari belakang sampai depan itu Anda mesti setting. Yakin Anda harus setting gitu ya. Oke. Contohnya misalkan buttstock ini atau popor ini. Popor ini ya memang kita tinggal pasang, tetapi tetap Anda masih menyesuaikan, merubah, mensenterkan, meluruskan maksud saya, meluruskan supaya dia nggak miring. Anda butuh tenaga, butuh ketelitian, butuh alat gitu ya untuk masang ini aja gitu. Oke. Begitu juga ke depan gitu ya. Grip juga begitu, sama aja. Lantas Anda pasang regulator. Sebelum saya pasang itu ada bocor di adapter regulator ini gitu ya, bocor. Setelah saya pasang regulator, nah untuk pasang regulator itu harus buka semua gitu ya. Kebetulan regulatornya agak gedean gitu ya, makanya laras sama adapter, maksud saya Picatinny yang di bawah ini harus dilepas gitu, sehingga ya bongkar pasang begitu gitu ya. Jadi nggak langsung Anda pasangin terus bisa langsung Anda tembak gitu aja, nggak bisa, masih ada yang bocor-bocor gitu. Belum lagi ngelurusin regulator gitu ya. Itu prosesnya cukup panjang karena harus ada ada teflon gitu, putih itu untuk meluruskan. Nah, kalau saya pakai yang tipis, ketipisan, kalau yang medium ketebelen. Jadi yang medium itu akhirnya harus digosok karena dikurangi berapa 0, berapa mili gitu untuk meluruskan posisinya gitu. Jadi nggak segampang yang teman-teman kira. Mungkin yang sudah biasa merakit atau yang teman-teman yang sudah senior, sudah ahli mungkin gampang tinggal pasang gini gitu. Nah tapi kan kalau yang misalkan nggak punya alat untuk menipiskan itu mesti di kertas gosok, ya macam-macam lah gitu. Usahanya itu nggak segampang yang dikira gitu. Itu proses pemasangan. Belum lagi proses setting yang cocok, output berapa, Anda harus membutuhkan kronometer, terus Anda harus punya feeling untuk setelan power dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu Anda dapetin, puasnya minta ampun gitu. Jadi effort atau usaha Anda itu kalau membuahkan hasil pasti menyenangkan, pasti ada semacam kebahagiaan yang senengnya minta ampun gitu loh gitu. Tapi bagi Anda yang nggak mau ribet, ya lebih baik yang pabrikan aja gitu. Oke. Apalagi kalau masang zero in teleskop juga ya. Nah untuk laras sekarang nggak gampang juga
bubutin laras gitu ya. Jadi yang memang Anda harus memilih. Kebetulan ini laras LW, jadi saya mesti harus seleksi. Nggak semua tukang bubut itu bisa bubut laras gitu. Jadi memang yang khusus biasa bubut laras. Nggak semua tukang bubut bisa bubut laras. Maksudnya yang sesuai dengan dengan spesifikasinya dan sebagainya, meskipun kita kasih gambar. Oke, saya ulang lagi ya untuk laras. Jadi nggak semua tukang bubut itu bisa bubut laras. Oke, nah setelah saya seleksi, akhirnya saya dapetin sebetulnya dia bukan tukang bubut sih, dia memang. Jadi akhirnya saya dapetin teman atau rekan dari Kalimantan. Itu hobi airgun juga. Akhirnya saya kirim ke sana untuk bubutin laras saya, karena dia ini memang dia berpengalaman gitu ya membubut laras LW atau laras lain-lainnya untuk chamber ini gitu. Jadi saya nggak perlu kirim chamber ke Kalimantan, sehingga saya kirim laras doang. Karena dia sudah pengalaman lah untuk garap atau bubut laras untuk chamber ini gitu. Ukuran-ukurannya dia juga sudah hafal, saya pikir ya. Cukup ahli lah di situ, dan garapannya cukup bagus gitu ya. Untuk harga cukup oke lah ya, cukup oke dengan hasilnya gitu ya, sebanding lah gitu ya. Oke, itu kita membicarakan settingnya tadi ya. Oke, nah berikutnya adalah dengan berat yang 5,2 kg tadi, yang ini tuh cocok untuk apa gitu. Nah, ini cukup kalau untuk berburu gitu ya, kita ngomongin yang berburu dulu. Kalau ini enak banget gitu, ini pas banget gitu ya, dengan berat dan panjang yang sekian ini enak pas di pegangannya enak, balance gitu ya, balance-nya enak gitu. Terus kita bisa bidik cepet gitu ya, mobile enak sekali gitu ya, gitu loh, pas gitu, enak gitu. Nah, kalau untuk misalkan di band rest gitu ya, di bench gitu kan kita bisa, nah enak banget gitu ya, enak. Nah, tapi karena beratnya 5,2 kg, kalau kita belusukan terus jalannya jauh, ya berat gitu. Jadi ya kalau cuman belusukan yang deket-deket dengan jalan, kita habis naik motor ataupun kita nggak terlalu masuk ke dalam hutan yang jauh, berjalan bawa ini ya berat, pasti berat, keberatan. Teman-teman pasti berat lah gitu, keberatan lah gitu. Tapi kalau untuk ya belusukan yang deket-deket, pokoknya spotnya nggak jauh-jauh, terus misalkan kita nyanggung-nyanggung gitu ya, enak banget gitu loh. Atau kita taruh di tripod gitu ya, kita enak sekali gitu. Langsung kokang, jebret gitu ya.
Tapi kalau untuk jalan jauh jangan deh gitu. Kalau untuk jalan jauh, apalagi berbukit-bukit gitu ya. Nah, kan biasanya kita nyanggong kalau di berburu big game, babi hutan dan sebagainya kan kita ada belor gitu ya. Belor biasanya kita di atas kap mobil gitu ya, di atas roofnya mobil gitu ya. Atau kalau kita pakai mobil pickup gitu, kita biasanya di belakangnya gitu ya, karena penembak kanan dan penembak kiri. Nah, belornya juga 2, kanan dan kiri. Kalau ada buruan di kanan, penembak kanan. Kalau buruan di kiri, penembak yang kiri. Biasanya gitu yang saya lakukan. Nah, kalau ini mungkin di persawahan atau di ladang atau di pohon-pohon gitu ya. Target buruan di pohon cukup, jadi balance-nya enak gitu. Balance-nya enak, pegangannya juga enak gitu. Ya. Oke, taruh di tripod juga enak gitu. Oke. Sekarang kita bicarakan yang ini. Berat sama 5,2 kilo. Lebih panjang ini, tapi kalau ada adapter popor lipat itu lebih pendek akhirnya gitu dan movable gitu. Nah, cukup enak ini, cukup handy juga gitu loh. Jenis taktikal, kita bisa bawa ke tempat-tempat buruan. Tapi karena ini beratnya, sebetulnya bisa sih kalau teman-teman mau dibuat compact, dibuat beratnya nggak seberapa gitu, bisa aja ganti teleskopnya yang 416-44 gitu, yang compact. Lantas kalau ini sih wajib ya, tapi kalau misalkan ada di tripod ya tripod aja gitu. Saya pikir cukup cukup movable lah gitu ya, cukup handy lah gitu, enak juga, pas juga gitu, mau ke atas mau ke bawah. Nah, kalau misalkan saya suka ini di bench ya. Kalau di bench itu atau di tripod itu, ini ada pegangan nih di sini. Nah, ini ada pegangan. Nah, di sini ya. Sini ada pegangan. Nah, ini enak banget. Gitu. Enak banget. Enak banget, tenang gitu ya. Nikmati aja. Deng, tembak. Deng, tembak gitu. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini segmen saya bagi 2 ya, karena terlalu panjang makanya saya bagi 2. Ini yang pertama. Oke. Kita lanjut ke part yang kedua. Oke.